Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita pada pagi hari yang sungguh luar biasa ini, melainkan pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya atas segala nikmat, limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa berkumpul melanjutkan majelis kita menelaah surah-surah yang ada di juz 30. Insyaallah kita akan khatamkan yang dikenal dengan istilah juz amma. Seraya dengan mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan tentunya salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan beliau dan diizinkan masuk ke dalam telaga haudnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah dan dipertemukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman semua, ya. Kita akan lanjutkan kembali materi pagi ini tentang analisis i'rab, balaghah, dan juga tafsir, penjelasan singkat dan ringkas dari surah Al-Kafirun. Ya. Surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang terletak pada urutan ke 109 dari urutan surat-surat yang ada di mushaf Al-Quran kita. Dan kalau dilihat dari turunnya surat ini, maka surah Al-Kafirun ini dia turun setelah surah Al-Ma'un. Ya. Setelah surah Al-Ma'un. Ya. Dan surat Al-Kafirun tergolong surah Makiyah. Ya. Surah Al-Kafirun ini tergolong surah Makiyah. Nah, jadi di antara sekian banyak surat-surat pendek yang sering kita dengar, yaitu surat-surat yang ada di juz 30 dikenal dengan istilah juz amma. Salah satu di antaranya adalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, maka di sini menjadi keharusan bagi kita untuk mentadaburi, ya, mengetahui hukum serta pelajaran apa yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun ini. Karena kan memang Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar senantiasa kita harus mentadaburi Al-Qur'an. Allah berfirman di surah Muhammad ayat 24 kan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubi aqfaluha? Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah malah hati mereka yang terkunci? Baik, barakallahu fiik. Nah, ini sebagai pengantar bahwasanya surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang ke-109 dalam urutan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dan dia turun setelah surah Al-Ma'un, dan dia tergolong surah Makiyah. Baik teman-teman, kita lanjut masuk ke dalam ayat-ayatnya. Surah Al-Kafirun ya, terdiri dari 6 ayat.
ya, terdiri dari 6 ayat, teman-teman semua. Ya. Bisa kita baca atau kita dengarkan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana kemarin ketika kami ikut daurah bersama Syekh Samir, beliau merekomendasikan salah satu bacaan qari dari Mesir yang bernama Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari rahimahullahu ta'ala. Kita dengarkan terlebih dahulu bacaan beliau atas surah Al-Kafirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, surat ini diawali dengan firman Allah yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ayat pertama ini diakhiri dengan kata al-kafirun. Nah, maka ini menjadi salah satu latar belakang kenapa surah ini dinamakan surah al-kafirun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara kepada orang-orang kafir. Maka di sini ada bacaan kul kata Allah, ya kan? Kul katakanlah. Ya, katakanlah. Ini perkataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk berbicara kepada orang-orang kafir bahwa beliau tidak akan pernah menyembah berhala. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW ini berlepas diri dari segala bentuk tata cara maupun apapun itu dari sifat-sifat peribadahan orang-orang kafir. Ya. Makanya di situ dikatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah. Dan surat ini juga kalau kita membaca beberapa kitab tafsir, ya, ada pula yang menamakan surah ini menjadi surah Munabadzah. Ya, surah Munabadzah. Ada juga Mukoshkoshah. Ya. Mukoshkoshah. Ya. Nah, ya. Surah Al-Kafirun ya, merupakan surah Makkiyah di mana surat ini adalah surah yang berisi pembebasan dari perbuatan kaum musyrikin ya, dan ikhlas, yaitu memurnikan seluruh amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendalami dan menghayati makna-makna yang terdapat di dalam surah Al-Kafirun ini, maka akan nampak perbedaan secara absolut nantinya antara keimanan dan kekufuran. Keimanan itu adanya loyalitas, ya, dan juga adanya baro'ah,
yaitu berlepas diri dari lawannya, ya, dan loyalitas kepada sesamanya, bagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Asyidda walal kufar waruhama bainahum. Nah, tatkala kaum musyrikin meminta suatu perdamaian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi malah dengan cara apa? Beliau harus menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama setahun. Tentu Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan hal tersebut atau tidak mau. Ya, maka kemudian turunlah surah ini. Turunlah surah ini. Untuk apa? Untuk memutus keinginan hina kaum kafir, ya, kaum musyrikin, dan memutuskan adanya perselisihan antara kaum muslimin dan kaum kafir dan musyrikin selama-lamanya. Nah, di sini kami ambilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, ya, dalam kitab Sunan beliau, Sunan Abu Daud, nomor 5055. Saya pakai cetakan yang seperti itu. Saya download dari Waqfiyah. Silakan nanti teman-teman bisa menelusurinya kembali. Terletak di halaman 395. Ya. Katanya apa? Bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Iqra. Qul ya ayyuhal kafirun. Thumma nam. Kemudian tidurlah. Ya. Ala khatimatiha. Ya, jika telah selesai membacanya, ya, karena sesungguhnya fa innaha bara'atun minasyirki. Karena sesungguhnya haknya fa innaha, isimnya inna tuh kembali kepada apa? Surat Al-Kafirun ini, ya. Itu adalah pembebasan dari kesyirikan. Bara'ah, pembebasan, ya, berlepas diri, bentuk berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Bahkan juga dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat ini dan surah Al-Ikhlas dalam salat 2 rakaat pasca tawaf. Ya, dalam Sahih Muslim juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW membaca kedua surah ini, yaitu surah Al-Ikhlas dan surah Al-Kafirun, ya, di 2 rakaat salat fajar. Ya. Jadi itu adalah salah satu padanan yang pas kalau teman-teman mau baca surat-surat pendek, ya. Baca surah Al-Ikhlas, kemudian baca surah Al-Kafirun. Gitu, ya. Surah Al-Ikhlas sebagai bentuk pemurnian segala peribadahan dan juga kita memurnikan zat Allah, ya. Zat pencipta dan juga sesembahan kita. Kemudian kita baca surah Al-Kafirun, itu yang berisi berlepas dirinya kita dari segala bentuk peribadahan kaum-kaum kafir dan musyrikin. Maka hal ini juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Ya. Baik, kita masuk pada analisis ayat pertama. Ya. Kalau sebab turunnya itu ada di dalam kitab Asbabun Nuzul, karyanya Al-Imam An-Naisaburi Al-Wahidi. Ya. Di situ saya cukup meringkas saja bahwasanya Al-Imam Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya kaum Quraisy memanggil Rasulullah SAW untuk memberikan beliau itu harta, ya, hingga beliau menjadi orang yang dikenal di Mekah yang paling kaya. Nah, kemudian mereka yaitu kaum kafir Quraisy, ya, musyrikin, mereka berkata,
kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Harta ini untukmu wahai Muhammad, ya. Al-malu laka ya Muhammadu. Ya. Harta ini untukmu wahai Muhammad. Disuruh dengan syarat engkau berhenti menghina Tuhan-Tuhan kami. Karena memang dakwah Nabi itu ya dengan menampakkan kelemahan-kelemahan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, dan mereka menganggap itu sebagai hinaan. Mereka meminta Nabi Muhammad SAW ini untuk berhenti menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ya, seperti Lata, Uzza, Manat, ya, dan juga nama-nama Tuhan mereka yang terekam di dalam firman Allah pada surah Nuh, ya kan? Ya'uq, dan yang semisalnya. Kemudian mereka berkata, jika engkau tidak melakukan hal itu, maka sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Ya, sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, tunggu hingga aku mendapatkan wahyu dari Tuhanku. Kemudian turunlah surah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun." Ya, wahai orang-orang kafir. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, maka di sini kita harus tahu ya, kedudukan kata qul agar tidak salah nantinya ketika kita membaca maupun ketika kita meresapi maknanya lebih jauh lagi. Qul adalah fi'il amar teman-teman semua. Fi'il amar itu adalah kata kerja perintah padanannya di dalam bahasa Indonesia. Dan setiap kata kerja itu pasti memiliki subjek. Subjek dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan fa'il. Nah, untuk fi'il amr ini, kata kerja perintah ini, fa'il atau subjeknya ini mustatir, tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada dia. Maka takdirnya apa? Anta. Kamu, engkau laki-laki yang menjadi khitab. Ya, siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dan kalimat kul ini dinamakan ibtidaiyah, yaitu kalimat yang berada di awal kalimat. Maka dia tidak memiliki tempat atau kedudukan dalam i'rab. Begitu ya. Kemudian ya ayyuha, ya-nya dulu. Ya-nya disebut dengan adatun nida, yaitu alat ya atau perangkat untuk memanggil lebih sopan. Ya. Dan ayyu, nah, ayyu di sini bisa dikatakan sebagai lafal taukid, namun kedudukannya dia pada kalimat ya ayyuha, tentu dia menjadi munada. Apa itu munada? Munada itu adalah isim atau kata yang dipanggil atau kata yang terletak setelah perangkat nida. Dan dia bentuknya nakirah maksudah nih. Ada ya nanti di dalam materi mansubat tuh kalau kita belajar nahwu. Nakirah maksudah itu artinya bentuknya nakirah tapi sudah dimaksudkan. Maka hukumnya apa? Mabni dia. Tidak berubah akhirannya. Mabninya alat dom. Makanya kan ayu di sini domah. Begitu. Fi mahali nasbin. Ya, karena munada itu hukumnya mansub ya, nasab. Dan ha, perhatikan baik-baik. Ha, qul ya ayyuha. Nah, ayyuha ada haknya. Haknya di situ dinamakan dengan huruf tanbih. Apa sih huruf tanbih? Huruf yang digunakan untuk memberikan suatu perhatian. Nah, begitu. Contohnya dalam bahasa Indonesia seperti itu. Baik, lanjut al-kafirun. Al-kafirun. Ya, ini merupakan apa? Badal. Ya. Yang mengikutinya ala raf'i. Di atas rofaknya. Atau bukan hanya menjadi badal saja, dia bisa menjadi na'at. Ya, kata sifat. Dan bisa pula dia menjadi ataf bayan. Dia marfu dengan wow. Ya. Kalau badal dia badal dari siapa nih? Badal dari ayu. Kan Allah nyuruh
Nabi Muhammad untuk memanggil orang-orang kafir dengan mengatakan, nah perkataan Nabi Muhammad di ayat kedua itu, la a'budu ma ta'budun. Ketika disuruh nyembah berhala, Nabi Muhammad mengatakan, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nanti kita akan menelaahnya setelah ayat pertama ini. Nah, apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika melihat ayat pertama surah Al-Kafirun ini, saya ambil dari tafsir juz amma beliau, ya. Yunadihim, ya, dari kalimat qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Dia memanggil mereka dan memberikan pemberitahuan kepada mereka bin nida dengan seruan. Ya ayyuhal kafirun, dengan seruan ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, wa hadza yashmalu kulla kafir. Maka hal ini mencakup seluruh orang kafir, teman-teman semua. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, perlu diketahui sama-sama, ini mencakup seluruh orang kafir. Ya, seluruh orang kafir. Sawa'un kana minal musyrikin, apakah dia ini dari golongan orang-orang musyrikin atau dari Yahudi awin Nasara. Nah, ya, yang kafir misalkan Islamnya KTP, tapi dia datang ke dukun gitu. Nah, kafir sudah, musyrikin. Nah, ini juga dia musyrik datang ke dukun gitu. Misalnya kafir dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya kan, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, begitu. Syuyu'in juga ini dari kalangan ateis, ya, au min ghairihim, atau dari selain mereka ini. Jadi semuanya yang dimaksudkan ya ayyuhal kafirun, semua jenis orang kafir yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Nah, ini diantara pemaknaannya, teman-teman semua. Baik, kita masuk ke ayat kedua. Ya, sebelum itu kita dapati analisis balaghah dari ayat pertama ini. Ya ayyuhal kafirun. Nah, al-kafirun. Khitab. Ya. Ini khitab Nabi ya. Nah, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengajak bicara orang-orang kafir. Maka dengan dilekatinya sifat kafir ini, maka menunjukkan apa? Sifat untuk menjelekan dan juga menghina. Baik, kita masuk yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Ya. Aku tidak beribadah atau menyembah apa yang kalian sembah. La-nya tentu nafiyah, teman-teman semua. Nafiyah. Nafiyah itu menafikan, masuk kepada fi'il. Kalau la nafiyah lil jins, masuknya ke isim. A'budu ini fi'il namanya ya, kata kerja. Fil mudhari yang di rofa. Yang salah satu tanda rofa itu domah ya, domah dia di sini. Dan lagi-lagi fi'il itu memiliki subjek fa'il ya. Fa'ilnya apa? Mustatir. Takdirnya apa? Ana. Karena ada hamzah di sini ya. A'budu. Dan jumlah la'abudu ini merupakan jawab nida. Jawab nida yang pertama itu loh. Di ayat pertama. Fi mahalli nasbin maqulul qaul. Ya, pada tempat nasab maqulul qaul. Maqulul qaul ini adalah kalimat yang terletak setelah lafal qala yaqulu atau kul. Gitu teman-teman. Ma ta'budun. Ma di sini dia adalah isim mausul. Bukan isim istifham. Ya, tapi isim mausul. Yang kedudukannya adalah maf'ul bih. Ya objek kan dia, maf'ul bih itu objek, teman-teman. Maka ta'budun di sini fil mudhari'.
marfu dengan adanya nun di akhirnya, menandakan fa'ilnya apa? Antum. Ya, karena apa? Ada wawu kan sebelumnya. Nah, wawu disitulah fa'ilnya. Antum maksudnya. Dan jumlah ta'budun, maksudnya kalimat ta'budun itu merupakan silatul mausul, yaitu kalimat yang terletak setelah isi mausul. Dan silatul mausul itu harus ada a'id yang kembali kepada mausulnya nih, isi mausulnya. Maka a'idnya di sini adalah mahzuf. Takdirnya apa? Ta'budunahu. Jadi a'id itu ya bisa domir, bisa selain domir. Banyakannya domir. Ya, kembali kepada ma. Gitu ya. Takdirnya ta'budunahu. Hu-nya dihapus. Pakai ta'budun. Begitu. Ta'buduna. Ya. Ya, isi mausul. Ma itu isi mausul seperti alladzi. Ya. Nah, boleh juga maknya di situ sebagai apa? Huruf masdariyah. Kalau maknya itu huruf masdariyah, maka dia tidak membutuhkan apa? Aid. Aid itu sesuatu yang kembali kepada si isi mausul tersebut. Baik. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimir Rahman min Kalamil Mannan. La a'budu ma ta'budun itu artinya tabarra'a mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batinan. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarra'a berlepas diri dari apa yang telah mereka sembah, yaitu orang-orang kafir dari kalangan musyrikin maupun yang selain dari mereka semua itu ya. Secara zahir maupun batin. Ingat teman-teman, secara zahir maupun batin. Ada konsep yang namanya barok ya, dan itu merupakan konsekuensi berislamnya kita. Apa sih makna Islam itu? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah. Apalagi? Wal bara'atu minas syirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan juga ahlinya, pelakunya. Gitu. La a'buduna alladzina ta'budunahum wa humul asnam. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maknanya aku tidak menyembah berhala-berhala yang kalian sembah. Ya. La a'budu ma ta'budun. Kalimat ini merupakan tibak salbi atau bisa dikenal dengan istilah antonim dalam bahasa kita Indonesia ya. Karena kalimat pertamanya negatif nih. La a'budun, la a'budu. Dan kalimat keduanya adalah positif, ma ta'budun. Berlawanan. Nama materinya tibak sal. Nah, berarti di situ ada konsep baroah yang luar biasa. Ketika ada dua kalimat ditampilkan dari sisi negatif dan positif. Baik, kita masuk ke analisis ayat ketiga, teman-teman semua, yaitu wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini pun juga sama. Ya, kalau kita melihat analisis balaghah tadi. Negatif positif, berlawanan dari apa yang kalian sembah, yang mereka sembah dan aku sembah. Wala alanya apa? Wawnya dulu, wawnya atof. Lanya nafiyah, tadi sudah dijelaskan. Antum, dia menjadi isim yang terletak di awal kalimat tuh. Maka kedudukannya apa? Mubtada. Mubtada kan isim rofa yang terletak di awal kalimat, harus ma'rifat. Antum kan domir. Domir tergolong isim ma'rifat meskipun tidak ada alif lam di awalnya. Ya. Abiduna. Ini Rasam Usmani nih. Ya. Rasam Usmani. Khot tulisannya. Kalau imla'i ya nahwu a-nya panjang. Nah, itu nanti masuk dalam rumpun ilmu rasam. Taib. Abidun itu sebagai khobar tentunya. Abidun sebagai khobar. Isim nih ya, isim. Ya, abiduna bukan fiil. Khobar marfu'nya dengan wawu karena dia jamak muzakkar salim. Li'annahu jam'u muzakkar salim. Dan jumlah
wala antum abidun ini ma'tuf pada jumlah la'abud, ya. Di ayat yang kedua fi mahali nasbin. Kemudian ada ma lagi di sini, ma-nya isim mausul maf'ul bih, ya. Li ismil fa'il. Ya, bagi isim fa'il. Isim fa'ilnya mana kira-kira? Abidun. Abidun itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bisa beramal amalan fi'il. Maka oleh sebab itu ma yang terletak setelah kata abidun dihukumi maf'ul bih. Objek dia. Bisa difahami sampai sini? A'bud. Nah, a'bud ini adalah fi'il mudhari marfu dan fa'ilah mustatir takdirnya ana. Jumlah a'bud ini silatul mausul. Dan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atas ayat ketiga ini, maknanya apa? Ana la a'budu asnamakum wa antum la ta'buduna Allah. Ya. Saya tidak beribadah kepada berhala kalian dan kalian pun juga enggak beribadah kepada Allah, yaitu Tuhan sesembahan saya. Oleh sebab itu kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ini adanya muqabalah, ya, kalimat perbandingan. Dua kalimat tersebut, ya, di masa yang akan datang. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi ini terus, ya, terus berlangsung, ya. Sampai sekarang kita sebagai seorang muslim harus berlepas diri dari apa yang mereka sembah, bahkan dari mereka sendiri pelakunya. Baik, kita masuk ke yang keempat. Wala ana abidum ma abatum. Wawnya atof, ya, lanya nafiyah lagi, ana mubtada, domir, ya, terletak di awal kalimat ma'rifah. Abid ini khobar marfu, tanda rofaknya dhammah, dan jumlah wala ana ini ma'tufah, ma'tuf, ya, pada jumlah wala antum abiduna ma'a a'bud. Kalimat ayat sebelumnya fi mahalli nasbin, ya kan, maqulul qaul tadi. Ma itu adalah isim mausul maf'ul bih. Nah, coba maf'ul bih isim fa'il. Amilnya mana yang menjadikan ma ini maf'ul bih, teman-teman? Amil yang menjadikan dia maf'ul bih. Ayo. Abid. Abid, ya. Karena dia isim fa'il. Isim fa'il tadi bisa beramal amalan apa? Amalan fi'il, maklum. Fi'il, ya. Bisa nanti ditelaah di kitab Mutammimah, Alfiyah, atau Qatrun Nada. Baik, lanjut. Abatum. Abatum ini fi'il madi, teman-teman, ya. Abatum. Apa yang telah kalian sembah. Taknya disitulah fa'il. Abatum. Taknya itu fa'il. Mimnya apa mimnya? Ada yang masih ingat gak? Taknya kan fa'il, mimnya apa tuh? Tum. Alamatul jam'i. Sahih, alamatul jam'i. Kan antum. Ya, alamatul jam'i. Taknya itu yang domirnya. Kata gantinya. Abatum ini silatul mausul. Karena kalimat terletak setelah isim mausul. Apa maknanya? Ini dari tafsir juz amannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lagi. Fil ibadah yakni laisat ibadati ka ibadatikum wala ibadatukum ka ibadati. Maknanya cara beribadahku itu tidak seperti ibadah kalian. Ingat, kalau Tuhan sesembahnya sudah beda, ya, maka cara peribadahannya pun juga beda, dan kita harus berlepas diri bukan hanya kepada Tuhan mereka tapi cara peribadahannya. Ya, cara peribadahannya pun kita harus berbeda. Ya. Makanya di antara bentuk peribadahan mereka itu apa? Bersiul dan bertepuk tangan di tempat ibadah. Ya. Di surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan
Fadzuku al-'adzaba bima kuntum takfurun. Bisa dilihat di surah Al-Anfal ayat 35 teman-teman semua. Ya. Allah memasukkan cara peribadahan kaum musyrikin jahiliyah di pinggir-pinggiran Ka'bah. Itu kan tempat ibadah. Ya. Nah, ini menjadi dalil tidak bolehnya bertepuk tangan di masjid. Ya, karena apa? Itu tasyabuh. Ya, tasyabuh. Tasyabuh kepada siapa? Kepada kafir, kepada orang-orang musyrik. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi masjid, wa annal masajida lillahi, kata Allah. Masjid itu milik Allah. Nah, inilah maksud ya turunan makna dari ayat ini. Berlepas diri dari cara peribadahan mereka nggak boleh sama. Nah, ini penting sekali. Sampai-sampai dimasukkan ke dalam kitab Masailul Jahiliyah. Balaghah ayat ketiga dan keempat. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Lihat di sini. Terdapat muqabalah lagi dalam kedua kalimat tersebut di masa sekarang atau masa lampau. Abatum itu fil madi, a'bud itu fil mudhari'. Ya. Jadi dalam perbandingan tersebut terdapat penolakan untuk menyembah berhala baik itu di masa sekarang maupun yang akan datang. Maupun apa yang telah mereka sembah, maksudnya apa? Masa yang dulu. Luar biasa ini. Ya, sampai di masa kita sekarang pun kita harus menolak. Itu merupakan konsepsi dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang sudah beristislamu lillah, tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat kelima ini tidak saya masukkan ya. Karena itu merupakan pengulangan dari ayat yang keberapa? Wala antum abiduna ma a'bud. Itu ayat 5 tuh. Wala antum abiduna ma a'bud itu ayat kelima. Pengulangan Di ayat 3. ayat 3. Pengulangan dari ayat yang ketiga. Adanya tikror, pengulangan. Berarti adanya apa? Taukid penegasan. Ya, adanya taukid penegasan. Kita masuk lanjut di ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, lam. La-nya itu huruf jar, teman-teman semua. Kumnya ini domir. Domir kan mabni ya. Berarti fi mahali jarin dia. Makanya dikatakan di sini jar wa majrur. Jar wa majrur lakum. Ya, kumnya itu domir, mutasil, mabniun fi mahali jarin. Nah, kalau jar majrurnya harus ada muta'alik nih. Muta'aliknya dengan apa? Dengan sesuatu yang dihapus yaitu khobar muqaddam. Ya, kain. Karena dia kan terletak dia menjadi apa? Khobar muqaddam gitu ya, secara zahirnya. Tapi khobar muqaddam itu dihapus, bukan dia khobar muqaddamnya. Dinukum ini mubtada muakhar nih. Dinukum kan susunan idofah dari kata dinun sama kum. Dinu disandarkan kepada domir kum. Jelas marfu ya. Kan dia khobar. Kafnya apa? Mudhaf ilaih. Dan jumlah lakum dinukum ini dinamakan jumlah ta'liliyah. Apa tuh jumlah ta'liliyah? Ya. Jumlah sebab. Ya. Waliya. Wawnya atof, liyanya adalah jar majrur. Nah, itu lam jar plus ya mutakalim. Ya, plus ya mutakalim. Muta'alik dengan apa? Khobar muqaddam. Khobar muqaddamnya yang dihapus maksudnya. Karena dini akhir ayatnya ini merupakan mubtada yang diakhirkan rofa dia dengan domah. Domahnya apa?
Dhammah muqaddarah. Ala ma qabla ya'il mutakallimi al-mahdhufah takhfifan. Bahasanya begitu ya. Karena sejatinya itu dini, ya, dini agamaku. Ya-nya dihapus, ya sukun, ya, ya mutakalimnya dihapus karena di akhir ayat ada kaidah waqaf, begitu. Al-ya'u mahdhufah, mudhaf ilaih, ya sebagai mudhaf ilaih. Nah ini sebutannya nih, al-mahdhuf takhfifan, karena untuk meringankan, din, gitu. Dan ini berkaitan juga dengan rasm. Ma'tufah ala lati qablaha. Ma'tuf pada kalimat yang lakum dinukum. Ya. Maknanya adalah alladzi antum alaih, ya, untuk kalian kesyirikan. Ya, jadi nun nabi. Itu agama kalian maksudnya. Apa agama kalian? Itu ya kesyirikan dan kekufuran kalian. Waliyadini, dan untukku agamaku. Fa ana bariun, kata Nabi, maknanya ana bariun, saya berlepas diri min dinikum, dari agama kalian, yaitu kesyirikan dan kekufuran kalian. Wa antum bariuna min dini, dan engkau pun juga sama, berlepas diri dari agamaku. Karena memang dikatakan tadi, ya, wala antum abiduna ma a'bud, sampai diulang 2 kali itu ya, ayat 3 sama 5-nya. Dan kalian tidaklah menyembah apa yang saya sembah. Ya. Jadi di ayat 6 ini, bagi kalian kesyirikan dan kekufuran kalian, dan bagiku agamaku yang selamat, yaitu agama tauhid dan ikhlas, pemurnian untuk Islam. Agama kesyirikan kalian adalah khusus bagi kalian saja, tidak bagiku. Sedangkan agama tauhidku yang di dalamnya ada pemurnian untuk sesembahanku, yaitu kepada Allah, terbatas hanya untukku, bukan untuk kalian, itu kaum musyrikin. Ya, bahkan ada yang berpendapat ulama bahwa maksud dari kata din di situ adalah al-jaza, balasan. Ya, mudhafnya dihilangkan. Ya. Yakni bagi kalian balasan agama kalian, dan bagiku balasan agamaku. Ada juga yang berpendapat bahwa maksud dari ad-din di situ adalah ibadah. Ya, ibadah. Nah, surah ini dimansukh dengan ayat perang. Para ulama juga berpendapat bahwa ini tidak dinasakh. Akan tetapi maksudnya adalah tahdid, yaitu ancaman. Ya, ancaman sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Fusilat ayat berapa? Ayat 40. Ya. Surah Fusilat ayat 40. Di situ kan Allah mengatakan apa? Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Ya, i'malu masyitum, kata Allah. Tapi apa? Innahu bima ta'maluna basir. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia, yaitu Allah, maha melihat, maha mengetahui. Ya. Nah, maha melihat, nah, ma ta'malun, apa yang kalian kerjakan. Berarti semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, semua akan dipertanggungjawabkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Isra apa? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, di surah Al-Isra ayat 36 tuh ya. Ya, sesungguhnya pendengaran, as-sam'a, al-basar, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika, mereka semua itu, ketiga anggota tubuh tadi itu, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban, mas'ul. Maka di awal ayat kan Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang
kamu tidak memiliki ilmu di sana. Menjadi wajibnya kita belajar dan mentadaburi ayat Al-Quran ini. Mungkin itu saja yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah kita kaji pagi ini. Surah Al-Kafirun ini. Semoga bermanfaat tentunya. Dan menumbuhkan 3 rasa dalam peribadahan kita kepada Allah, yaitu rasa roja, khauf, dan mahabbah. Semakin meningkat keimanan kita ketika kita membaca surah ini di dalam sholat kita. Dan juga semakin terhindarnya kita dari lahan-lahan ya. Karena sebagaimana yang dikatakan Syekhuna, Syekh Samir kemarin, bahwasanya di antara sebab terjadinya lahan, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Quran, ketika seseorang itu tidak mengetahui tafsiran dari ayat-ayat yang dia baca. Dan juga tidak mengetahui susunan gramatika bahasa, surat atau ayat yang dia baca. Ya, sehingga dia membacanya seenaknya saja. Ya, seenaknya saja. Tidak adanya asar, pengaruh di dalam hatinya. Gitu. Karena sejatinya rasa itu akan muncul ketika kita telah mengenal, mengetahui, dan mendalami. Gitu. Bukan dari suara yang bagus, tapi dari penghayatan kita. Sesuatu yang dari hati tentu akan dirasakan oleh hati. Gitu. Tapi kalau yang dirasakan dari pendengaran akan menciptakan sesuatu keluar dari lisan kita. Bagaimana beliau itu kemarin mengutip perkataannya Ibnu Khaldun ya. Bahwasanya as-sam'u abul malakatil lisaniyah. Pendengaran itu merupakan bapak dari kemampuan lisan. Kalau kita banyak pendengar yang baik-baik, insya Allah lisan kita akan mengutarakan yang baik-baik pula. Dan ketika Allah meminta pertanggungjawaban itu semua, kita sudah siap mempertanggungjawabkan itu semua. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu syukran lakum jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.